Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kita semua. Halo, apa kabar anak didik semuanya? Saya harap semua dalam keadaan sehat ya. Pada materi kali ini kita akan mempelajari posisi titik terhadap titik asal yaitu 0,0 dan titik tertentu A, B. Ya, titik tertentu A, B. Nah, selama ini posisi titik yang sering kita tuliskan itu adalah terhadap titik asal. Nah, contoh ini ada gambar denah perkemahan. Ini ada di buku kamu yang ada di halaman 53. Jadi silakan kamu buka buku kamu untuk belajar ya. Halaman 53. Nah, ini denah perkemahan. Pos utama itu sebagai titik asal atau 0,0. Kemudian ada tenda 1 ini, tenda 2 di sini, tenda 3 ini. Kemudian ada pos 1. Pos 1 ini kalau kita lihat posisinya adalah 2,5 ya. Posisi pos 1 di sini adalah 2,5. Kemudian coba kita lihat ini ada kolam. Kolam ini posisinya berapa? Ya, negatif 3, negatif 3. Kita tuliskan negatif 3, negatif 3 ya. Nah, misalnya di sini hutan ini negatif 8 ya. Ini negatif 8,5. Negatif 8,5. Nah, ini semua bisa kita tuliskan karena dia terhadap titik asal 0,0. Ya, bagaimana ceritanya terhadap titik asal? Misalnya sini saya buatkan ya. Pos 1. Posisi pos 1 terhadap titik asal. Terhadap titik asal, di sini titik asal adalah pos utama. Nah, bagaimana melihatnya? Coba perhatikan, ini pos 1, ini pos 1 terhadap pos utama. Kita bergerak dari pos utamanya dulu. Ini pos 1, ini pos utama. Ya, kita bergerak dari kata terhadap. Kenapa? Karena ini penting untuk nanti kalau kita melihat titik tertentunya ya. Pos 1, ini pos utama yang mendatar dulu. 1, 2. 2 satuan ke kanan. Itu artinya adalah 2 positif. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas itu artinya 5 positif. Nah, seperti itulah dia. Nah, contoh yang lain misalnya posisi hutan terhadap pos utama. Oke, kita melihat posisi hutan terhadap pos utama. Kita bergerak dari pos utama dulu ya. Ini pos utama, kita mau menuju ke hutan. Dari pos utama ke hutan, kita lihat yang mendatar dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke kiri, itu artinya negatif 8. Kemudian kita yang mendatar, yang vertikalnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas, itu artinya 5 positif. Oke, jadi posisi yang kita tuliskan selama ini itu karena dia berdasarkan titik asal. Nah, bagaimana kalau dia terhadap titik tertentu? Nah, katakan dulu misalnya masih tetap posisi pos 1. Pos 1 sekarang terhadap titik yang lain, bukan titik asal lagi. Yaitu ini pos 1, katakan dulu dia terhadap tenda 2. Tenda 2 ya. Terhadap tenda 2 bagaimana dia? Ini pos 1, ini tenda 2. Jadi kita bergerak dari tenda 2 dulu setelah kata terhadap. Coba kita lihat tenda 2 ini, tenda 2 menuju pos 1. Kita yang mendatarnya dulu 1,
2. 2 ke kanan, artinya positif 2. Kemudian 1, 2, 3. 3 ke atas berarti positif. Ya, 3 satuan ke atas itu artinya positif. Kalau ke bawah nanti negatif. Oke, kemudian jadi berbeda kan? Ini tadi posisi 1, pos 1 terhadap pos utama itu 2,5. Tetapi karena dia terhadap tenda 2 itu 2,3. Sama seperti ini logikanya anak-anak. Kamu pikirkan sekolah kita SMP Negeri 1 Salah. Kalau kita mulainya bergerak dari Singapura, pasti arahnya berbeda ya. Kalau seandainya kita bergerak dari Jambu, arahnya berbeda itu karena, nah seperti itulah kira-kira. Jadi posisi sesuatu benda itu bisa berbeda jika dimulai dari arah yang berbeda juga. Oke? Kita ibu buat satu lagi contohnya, misalnya posisi, katakan dulu masih posisi hutan ya, biar nampak perbedaannya. Posisi hutan kita lihat terhadap siapa? Terhadap, katakan dulu tanah lapang ya. Tanah lapang. Ini seperti apa? Coba kita lihat. Hutan, tanah lapang. Berarti kita mulai bergerak dari tanah lapang. Ini tanah lapang, ini hutan. Kita bergerak yang mendatarnya dulu 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ke kiri. Artinya ke kiri. Negatif 4. Kemudian 1, 2. Ke atas. Berarti positif 2. Nah, itulah dia posisi hutan terhadap tanah lapang. Coba kamu bedakan ini tadi. Posisi hutan terhadap pos utama. Nah, kalau kita bergerak dari pos utama dulu, maka posisi hutan itu adalah negatif 8,5. Nah, kalau kita bergerak dari tanah lapang dulu, mau ke hutan, itu posisinya adalah negatif 4,2. Cukup mudah bukan? Nah, andaikan tidak ada gambarnya. Andaikan tidak ada gambar, bagaimana anak didik untuk mengetahui posisi suatu benda terhadap benda yang lain? Katakan dulu misalnya yang ini. Anggap tidak ada gambar ya. Anggap tidak ada gambar. Misalkan ini ibu buatkan misalnya posisi tidak ada gambar, hanya diberikan titik. Ya. Posisi pemakaman terhadap, katakan masih tetap pos utama. Nah, bagaimana andaikan tidak ada gambar, yang diberikan hanya titiknya saja. Nah, berarti kita lihat titiknya tadi pemakaman adalah titik berapa? Negatif 5, negatif 2. Negatif 5, negatif 2. Pos utama tadi 0,0. Nah, andaikan tidak ada gambar, yang diberikan hanya titik, maka itu sama dengan berapa? Ya kita tinggal mengurangkan ya. Untuk mengetahui jarak itu berarti kita lihat selisihnya. Maka posisinya itu sama dengan berapa? X dengan X ya, negatif 5 dikurang 0. Oke, kemudian negatif 5 kurang 0. Untuk yang Y-nya negatif 2 kurang 0. Itu sama dengan berapa? Sama dengan negatif 5, negatif 2. Oke, jadi posisi pemakaman terhadap pos utama itu negatif 5, negatif 2 ya. Nah, untuk yang terhadap sesuatu titik tertentu, posisi, katakan posisi masih tetap hutan ya, hutan, biar langsung nampak contohnya, terhadap tanah lapang. Tanah lapang. Tadi hutannya berapa titiknya? Hutannya negatif 8,5. Ini negatif 8,5. Sementara tanah lapangnya, tanah lapang negatif 4,3. Negatif 4,3. Nah, andaikan tidak ada gambar, bagaimana cara menghitungnya? Ya, tinggal dikurangkan. Negatif 8 kurang negatif 4. Negatif 8 dikurang negatif 4. Kemudian yang Y-nya 5 dikurang 3.
Oke, sama dengan berapa? Sama dengan negatif 8 ditambah 4 jadinya ya. Negatif kali negatif jadi tambah 4. Kemudian, koma 5 kurang 3 itu 2. Ini sama dengan berapa? Sama dengan negatif 4, 2. Jadi bagaimana? Sama bukan dengan yang ini tadi? Nah, jadi kalau diberikan gambarnya, mungkin mudah kita untuk membuat seperti ini, lengkung-lengkungnya saja. Nah, kalau tidak diberikan gambar, hanya diberikan titik-titiknya saja, kita tinggal mengarahkan seperti ini. Dengan kesimpulannya, katakan di sini posisi titik di sini saya katakan titik A, B terhadap suatu titik yang lain, terserah mau itu titik asal atau titik yang manapun. Misalnya sini saya buat P, Q itu sama dengan A dikurang B, kemudian A dikurang P, kemudian B dikurang Q. Ada yang mau bertanya? Silahkan kamu tanyakan. Kalau sudah jelas, akan juga kamu katakan. Sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.